Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan materi pembelajaran Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hendaknya dibaca ketika berzikir dan berdoa, bahkan menghafalkannya. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia untuk bersandar. Manusia harus mengakui maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi segala kebutuhan makhluknya, karena segala sesuatu bergantung kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tempat meminta semua kebutuhan, permohonan, dan harapan semua makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah adalah tempat meminta, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Nah, kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Begitu juga dengan kita. Kita harus saling membantu
antar sesama. Karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Serta apabila kita bertemu dengan sesama, setidaknya kita saling menyapa dengan mengucapkan salam. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang dan berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut yang beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang berkuasa atas semua itu? Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Mengapa? Karena manusia diberi akal dan pikiran. Untuk itu, kita harus bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah Maha Mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah dan di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Apakah tukang kayu atau meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluknya. Yang keempat, Al-Baqi. Al-Baqi adalah Maha Kekal. Ada beberapa peristiwa seperti gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal ini menandakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kekal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selamanya. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia juga tidak kekal. Perhatikan saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video tersebut, ayo untuk kegiatan di rumah, hafalkan 4 Asmaul Husna tersebut, yaitu As-Somad,
al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi beserta artinya. Serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan makna as-samad. 2. Jelaskan makna al-muqtadir. 3. Jelaskan makna al-muqaddim. 4. Jelaskan makna al-baqi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.